Shalom, salam damai sejahtera untuk saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dimanapun saudara berada, tetap bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Selasa, 26 Mei 2026. Saudara-saudara yang diberkati Allah, kita akan membaca Kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 14. Karena itu, mari siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima bahagian sukacita firman Tuhan tentang langit dan bumi yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, beri kami kasih-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman kebenaran-Mu, memahaminya, dan terus bersyukur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima sampai 14. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Tema bacaan kita hari ini, langit dan bumi yang baru. Langit sialino baru. Saudara-saudara, mengapa atau apa yang akan ada dalam langit dan bumi yang baru? Apa yang akan terjadi dengan langit dan bumi yang ada saat ini? Mungkin pertanyaan ini sepintas muncul dalam pikiran kita ketika kita membaca kitab Wahyu, secara khusus dalam bagian saat ini. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan kisah penciptaan, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk di dalamnya manusia. Allah melihat segala sesuatu itu baik. Namun yang baik itu kemudian dirusakkan oleh dosa. Dapat kita lihat pada realitas di sekeliling kita hari ini, ada begitu banyak kerusuhan dan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan yang diciptakan dengan baik itu. Saudara yang dikasihi Allah, karena itulah janji tentang langit dan bumi yang baru itu disampaikan dalam kitab Wahyu sebagai pengharapan dan janji pembaruan. Allah Sang Pencipta ingin melihat tatanan kehidupan yang baik seperti pada awal penciptaan, di mana dosa dan kejahatan juga tidak ada. Allah mengaruniakan kehidupan serta langit dan bumi yang baru itu kepada mereka yang haus. Allah hadir dalam kehidupan orang yang senantiasa merindukannya. Setiap orang yang haus air akan selalu rindu untuk minum. Allah pun juga menjanjikan akan memberikan air dari mata air kehidupan. Saudara-saudara, pembaruan itu juga diberikan Allah kepada mereka yang menang. Menang berarti bertahan dalam imannya, sekalipun di tengah dunia yang sedang kacau karena dosa. Menang berarti dapat menjaga dirinya tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa seperti percabulan, sihir, dan dusta, dan banyak hal lain lagi yang dilakukan dalam ketidakbenaran di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, kita tahu bahwa langit dan bumi yang baru itu digambarkan penuh dengan kemuliaan. Ia menjadi pengingat bagi kita bahwa sampai saatnya tiba, kita pun juga mesti mawas diri. Terus menjaga hidup kita tetap berada dalam kemuliaan Kristus. Sehingga ketika Yerusalem yang baru itu dinyatakan, kita pun juga hidup di dalamnya sebagai orang yang menang dalam iman kepada Kristus yang disebut dalam pembacaan kita mempelai anak domba, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, teruslah hidup di dalam kebenaran Allah, menikmati kasih-Nya dan berpengharapan hidup dalam langit dan bumi yang baru ciptaan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, meneguhkan iman kami untuk terus percaya bahwa Engkaulah Allah yang telah menebus kami di dalam Yesus Kristus, menjadikan kami sebagai mempelainya. Terpujilah Engkau Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami untuk terus hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, teruslah hidup dalam kasih-Nya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teruslah bersyukur dan bersukacita. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Amin.